siswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 210101132 dengan grup D semester 2 mata pelajaran atau mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Baiklah, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respons yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, masukan dari guru yang berupa stimulus dan keluaran siswa yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Adapun tokoh-tokoh dalam teori ini, yang pertama itu adalah Ivan V. Pavlov. Teori Pavlov dikenal dengan responded atau responded conditioning atau teori klasikal conditioning. Teori conditioning Pavlov dapat digambarkan sebagai berikut. Makanan, flash bel atau lampu air liur yang dilakukan berulang-ulang atau bel lampu atau air liur. Yang mula-mula teori ini dikembangkan oleh Pavlov pada tahun 1927 dengan melakukan percobaan terhadap anjing. Yang kedua, Edwin Gurdjieff. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Gurdjieff pada tahun 1935. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah dan tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat diubah menjadi tingkah laku yang baik. Yang ketiga ada tokoh Watson. Teori conditioning ini lebih lanjut dikembangkan oleh Watson pada tahun 1970. Setelah mengadakan serangkaian eksperimen, ia menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau pembiasaan mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima menurut Watson. Stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu diketahui. Tokoh yang keempat adalah Skinner, mengemukakan bahwa menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit. Adapun kelebihan dan kelemahan teori behavioristik ini, yang pertama itu kelebihannya, satu, model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan, praktek, dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya itu percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Adapun kelebihan dari teori behavioristik ini, yang pertama adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi ini belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Yang kedua,
Penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral. Bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid, dan murid berpandang pasif. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mengkaji tentang teori behavioristik, maka kita ketahui bahwa istilah-istilah seperti hubungan stimulus respon, individu atau peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Dan implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Yang pertama itu adalah tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif. Yang pertama itu Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terjadi dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan kubalisasi atau penyimbangan. Lalu pengetahuan seorang anak akan terbentuk dan selalu berkembang melalui 4 proses, yaitu 1. Skema atau skemata, yaitu struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungannya. Yang kedua adalah asimilasi, proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seorang anak memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Yang ketiga adalah akomodasi. Dalam akomodasi, proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Akomodasi antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspons sebagai hasil ketetapan akomodasi. Yang keempat, ekolibrasi, yaitu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skemata. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognisi siswa, yaitu 1. Tingkat sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preposisional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap concrete operations, yaitu umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap formal operations yang dari umur 11 ke atas. Lalu, Piaget dikenal dengan teori kognitif development. Ada 3 prinsip utama pembelajarannya,
yang dikemukakan olehnya, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar aktif. Yang kedua, belajar lewat interaksi sosial. Yang ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri. Adapun tokoh yang kedua adalah David W. Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pembelajaran didefinisikan, jika isi pembelajaran instruksional konteks sebelum didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Lalu, pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur awal. Yang kedua, diferensiasi progresil. Yang ketiga, belajar subordinat. Yang keempat, penyesuaian integratif. Lalu tokoh yang ketiga adalah Brunner. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, yang termasuk konsep, teori, definisi, dan lain sebagainya, dan melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Siswa diberi suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret yang dapat menggambarkan makna dari informasi tersebut. Proses belajar ini berjalan secara deduktif. Keuntungan belajar menemukan, yaitu yang pertama adalah menimbulkan rasa ingin tahu siswa, dapat memotivasi untuk menemukan jawaban-jawaban. Yang kedua, menimbulkan keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan untuk menganalisa manipulasi informasi. Adapun kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif ini adalah kelebihannya. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pendekatan dalam belajarnya pun harus berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kelemahan dari teori ini, bentuk kedisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang aktif akan dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas, baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Yang B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. D. Dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang pertama itu adalah tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, Arthur Combs memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi bagi seseorang, yang artinya guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak sesuai atau tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Ketika muncul
pertanyaan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya, karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Yang kedua adalah Karl Rogers. Baginya, pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Lalu, tokoh yang ketiga adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada setiap manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Lalu, adapun kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik ini, yang pertama adalah kelebihannya, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang kedua, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Lalu, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik ini adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya, berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Seterusnya, kelemahan dari teori humanistik ini, yang pertama, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang tidak baik atau yang baik. Yang ketiga, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang keempat, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kelima, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Yang kelima, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Yang keenam, faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri. Adapun implikasi teori humanistik ini dalam pembelajaran yaitu dalam konteks yang lebih praktis, teori ini dianggap hal lebih dekat dengan bidang filsafat. Teori ini kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang lebih ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberi arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan tersebut, tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri,
Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Pemahaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana yang akan ia berkembang. Saya akan membahas materi saya, yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan suatu teori dalam belajar yang mengutamakan peningkatan perkembangan nalar atau logika dan konseptual belajar. Teori ini dianggap sebagai teori belajar yang bersifat generatif, artinya merupakan suatu aktivitas yang menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Konstruktivisme adalah landasan berpikir, pendekatan konseptual, pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Lalu, tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme ini, yang pertama adalah Jean Piaget. Teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif, yaitu personal konstruktivis. Teori ini berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi perkembangan dan berkenaan dengan pertumbuhan inteligensi, yang untuk Piaget yang berarti kemampuan secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi logis yang representasi konsep realita dunia. Yang kedua adalah Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky ini, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga bergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Vygotsky ini mengkehendaki adanya setiap kelas berbentuk kooperatif antara kelompok siswa dengan kemampuan berbeda-beda, sehingga mereka dapat berinteraksi dan memunculkan strategi dalam memecahkan masalah. Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada pencerahan, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk mempelajarinya sendiri. Tokoh yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey berpendapatan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas yang adanya adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas untuk berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Lalu, tokoh yang keempat adalah Jerome Bruner. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat di dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema yang dibicarakan, maka anak akan memahami materi yang akan dikuasainya. Menurut Bruner, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses tersebut yaitu 1. Memperoleh informasi baru, yang kedua transformasi informasi, dan yang ketiga menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Lalu, tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini adalah yang pertama itu merangsang berpikir inovatif, yang kedua mampu meningkatkan pengetahuan, yang ketiga menentukan hal-hal yang baru untuk
konstruktivisme bertujuan untuk membantu dalam menentukan hal yang baru. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Lalu di sini saya akan membahas juga tentang kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Kelebihannya yang pertama itu melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa yang karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima adalah melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Lalu kelemahan dari teori ini adalah yang pertama itu siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanggaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan pemediasi jalannya proses pembelajaran, tetapi guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak sehingga dibutuhkan pengajaran yang sesungguhnya mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kelima, dalam proses pembelajarannya di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Lalu pengimplikasian teori ini dalam pembelajaran yaitu yang pertama, guru mendorong kemandirian siswa dari inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Lalu yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru dapat mengukur proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Membacakan teorinya, membahas tentang teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktis seperti pada laboratorium komputasi. Teori belajar sibernetik adalah teori yang belajar menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, mengolah database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Lalu dapat disimpulkan bahwa teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang paling baru dalam belajar yang mengutamakan sistem informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dalam pengolahan informasi. Adapun tokoh-tokoh teori sibernetik adalah yang pertama adalah
Landa merupakan salah satu seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu satu, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya, kegiatan menelepon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Lalu yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contohnya, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Tokoh yang kedua adalah Parks dan Scott. Tokoh sibernetik yang lain adalah Parks dan Scott yang memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Proses berpikir sibernetik yaitu satu, proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menurut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menurut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal, yaitu satu, kondisi internal, siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Yang kedua, kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Adapun kelebihan dan kelemahan teori sibernetik ini adalah yang pertama, bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Yang kedua, lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri, yaitu untuk mengembangkan instruksional, ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika. Yang keempat, dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara memperkerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Yang kelima, menstimulasi keterampilan pengajaran sosial dan analisis interaksi didasarkan pada teori umpan balik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut. Lalu, kelemahan dari teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman yang akan mekanisme ini sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Lalu, implikasi dari teori sibernetik ini adalah implikasi teori dalam pembelajaran. Fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan atau simbolik yang bisa kita lihat informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan lain sebagainya.
dan masukan guru referensial atau sebagai objek dan peristiwa. Guru berperan membimbing peserta didik dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasikan proses memahami konsep dan mempersiapkan umpan balik dari sebuah latihan atau pembelajaran. Beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan guru dalam penerapan teori sibernetik yaitu A. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. B. Memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan, pengajaran, dan topik yang akan dibahas. C. Merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. D. Menyampaikan isi pembelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligences, The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi si kecil merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar dan IQ. Adapun tokoh-tokoh dalam teori ini, yang pertama adalah teori Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, kecerdasan dipandang sebagai kapasitas untuk memecahkan masalah atau untuk produk-produk fashion yang bernilai dalam satu atau lebih pengaturan budaya. Pada awalnya, Howard Gardner menyampaikan teori kecerdasan ganda berdasarkan 7 aspek, tetapi kemudian berkembang menjadi 8, 9, dan 10. Ia menyatakan bahwa kecerdasan lebih berkaitan dengan kapasitas memecahkan masalah dan menciptakan produk di lingkungan yang kondusif dan alamiah. Berangkat dari pernyataan tersebut, dia memetakan lingkungan kemampuan manusia yang luas menjadi 8 kecerdasan dasar. Ada 8 kriteria yang harus dipenuhi seorang kategori kecerdasan untuk dapat disebut sebagai kecerdasan yang berkembang sepenuhnya, bukan bakat, kemampuan, atau bawaan lahir. Adapun tokoh yang kedua adalah Thomas Armstrong, juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki oleh si kecil. Berikut indikator-indikator yang masuk dengan Armstrong. Yang pertama A adalah observasi. Biasa dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, pelaku, objek, kegiatan, perbuatan, atau peristiwa. Yang kedua, dokumentasi hasil karya dengan mendokumentasikan setiap karya yang dibuat oleh anak, maka anak dapat merangsang ingatan atau peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. C. Atau yang ketiga, penilaian tugas. Dengan menilai tugas, anak akan terbiasa melihat kekurangan atau kesalahannya di mana. Dengan itu, anak akan belajar melalui kesalahan itu yang serta bisa menjadikan penilaian agar tidak mengulangi kesalahan itu. D. Penilaian berdasarkan konteks tertentu. Menilai sesuatu yang akan dilakukan dengan disandingkan beberapa kejadian yang terjadi. Artinya, anak akan menilai sesuatu dengan kejadian yang terjadi saat itu atau dulu. E. Portofolio. Portofolio digunakan dalam kegiatan yang menyangkut sejumlah bidang kegiatan yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Adapun kelebihan dan kelemahan teori kecerdasan majemuk ini, yang pertama adalah kelebihan, pembelajaran dapat lebih fokus. Kelebihan 1, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap satu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua,
memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Berikut kelemahan dari kecerdasan majemuk ini. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampuradukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal, individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional kelas klasikal atau massal. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas K12 ataupun juga pembelajarannya melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Adapun ciri-ciri kecerdasan majemuk ini, yang pertama adalah kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan. Yang kedua, verbal, linguistik, kepekaan terhadap anak pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis atau matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau kecerdasan spasial atau visual. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestetik atau jasmani, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang kelima, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan intrapersonal. Semoga penjelasan saya ini dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.